Nama saya Agustiawan, kelas 2.3 ETA. Saya akan menjelaskan praktikum basis data 2, yaitu tentang creating prosedur dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UJA. Tujuan dari create prosedur yaitu setelah menyelesaikan pelajaran, Anda harus dapat melakukan hal berikut, yaitu yang pertama, membedakan anonim dari PLSQL blocks dari nama PLSQL block atau subprogram, kemudian menggambarkan subprogram. Yang ketiga, daftar manfaat untuk menggunakan subprogram. Kemudian yang keempat, daftar lingkungan yang berbeda dari subprogram yang dapat diminta. Kemudian after completing this lesson, you should be able to do the following, yaitu setelah pelajaran tersebut kamu harus dapat melakukan hal berikut, yaitu dimana menggambarkan PLSQL block dan subprogram. Dan yang kedua, menggambarkan penggunaan dari prosedur, kemudian membuat prosedur, kemudian daftar dari PLSQL yang berbeda antara formal dan aktual parameter, kemudian daftar fitur untuk lingkungan parameter, mode parameter. Setelah itu membuat prosedur dengan parameter, kemudian meminta prosedur, kemudian menghandle exception di prosedur, kemudian menghapus prosedur. PLSQL program construct, yaitu dapat kita lihat pada slide tersebut, dimana header is as declare, kemudian begin, exception, kemudian end, dimana tool construct-nya berisikan anonymous block, yaitu anonym blocks, kemudian aplikasi prosedur atau fungsi, kemudian package application, kemudian aplikasi trigger, dan tipe tujuan. Pada kolom database service contract berisikan anonymous blocks atau anonym blocks, kemudian stock procedure of function, kemudian store package, database strangers, dan tujuan tipe. Gambaran dari subprogram, yaitu subprogram yang pertama, nama PLSQL dari blok yang dapat menerima parameter dan meningkatkan dari memanggil environment atau lingkungan. Yang kedua, dua tipe, yaitu prosedur yang perform an action, yaitu bekerja di dalam PLSQL, kemudian fungsi dari komputer
nilai komputer, kemudian is based on standard PSQL block structure, yaitu berdasarkan standar SQL structure block, kemudian providence, modularity, traceability, extensibility, and maintainability, yaitu menyediakan modularitas, usabilitas, perpanjangan, dan perawatan. Kemudian provides easy maintenance, improve data security and integrity, improve performance and improvements code clarity, yaitu menyediakan maintenance yang mudah, kemudian peningkatan dari data security dan integritas, kemudian peningkatan performance dan peningkatan kode klarifikasi. Struktur blok untuk anonim blok PLSQL, yaitu yang pertama declare optional, kemudian begin mandatory, dimana begin mandatory menetapkan statement pengecualian, kemudian exception dalam kurung optional, setelah itu end. Struktur blok untuk PLSQL subprogram, dimana kita dapat melihat header is or as, yaitu sebagai subprogram specification, kemudian declaration section, begin executable section, kemudian exception section, kemudian end, yaitu sebagai subprogram pada badan subprogram PLSQL. Subprogram PLSQL kita dapat melihat pada kode pengulangan eksekusi yang lebih di PLSQL program, kemudian pada yang tengah pada subprogram P konten repeated kode, kemudian program PLSQL meningkatkan subprogram pada berbagai lokasi. Manfaat dari subprogram yaitu yang pertama, lebih mudah pengerjaannya, kemudian peningkatan data, keamanan dan integritas, kemudian peningkatan performance, setelah itu peningkatan kode clarity atau kode-kode klarifikasi. Developing subprograms by using SQL Plus. Kita dapat melihat pada contoh gambar tersebut, yaitu berisikan create or replace procedure log execution is begin insert into log table user ID log date value dalam kurung user sysdate and log execution. Kita dapat melihat pada hasilnya pada tabel tersebut. Invoking store, producer, and fungsi, yaitu peningkatan
data yang tersimpan pada prosedur dan fungsi. Itu yang pertama Oracle Portal, Oracle Discoverer, Oracle Form Developer, dimana kita dapat melihat code log execution prosedur. Apa prosedur? Prosedur yaitu tipe dari subprogram yang bekerja dengan langkah di dalam PLSQL. Kemudian prosedur dapat menyimpan di database skema objek untuk pengulangan eksekusi. Syntax for creating procedure, kita dapat melihat pada gambar tersebut di mana dituliskan create dalam kurung or replace procedure name, kemudian dalam kurung parameter 1 mode 1 data tipe 1, parameter 2 mode 2 data tipe 2, kemudian is or as PLSQL blocks. Pemilihan replace diindikasikan jika prosedur masih bekerja tetapi akan berhenti dan mengulang dengan versi yang baru dengan statement. Dan yang kedua, PLSQL block dimulai dengan begin atau deklarasi lokal variabel dan berakhir dengan end atau end prosedur dari nama tersebut. Developing procedure, kita dapat melihat pada gambar tersebut di mana editor kode to create procedure, yaitu yang pertama fill.sql, kemudian yang kedua SQL plus berisikan load and execute file.sql, kemudian Oracle source code dikompil ke pcode, kemudian menjalankan. Formal versus aktual parameter, dimana formal parameter yaitu variabel, deklarasi variabel dengan daftar parameter dari subprogram spesifik subprogram, yaitu dengan contoh create procedure res cell dalam kurung PID number, PA number, kemudian n res cell. Aktual parameter yaitu parameter atau ekspresi referensi dari daftar parameter dari subprogram, dari pemanggilan subprogram, yaitu dapat dicontohkan res cell dalam kurung VID, 2000. Prosedur parameter modus atau prosedur mode parameter, dapat melihat pemanggilan kata PLSQL, kemudian prosedur berisikan in parameter, out parameter, in out parameter, kemudian declare, begin, exception, kemudian end. Pembuatan prosedur dengan parameter, kita dapat melihat pada bagian tersebut, yaitu dimana in berisi default mode, kemudian out harus spesifik, begitu juga dengan in out
harus spesifik. Alamat passed into subprogram, kemudian out harus kembali pemanggilan pada PLSQL, kemudian in out mengirim subprogram, kemudian kembali memanggil PLSQL, kemudian in formal parameter add constraint, dimana out inisialisasi variabel atau tanpa inisialisasi variabel, kemudian in out harus diinisialisasikan variabel terlebih dahulu, dimana in rangka parameter dapat berupa literal, ekspresi, kemudian constant, atau inisialisasi variabel. Kemudian pada out harus berupa variabel, kemudian in out harus berupa variabel juga, kemudian in dapat mengasen semua alamat, kemudian pada out tidak dapat mengaksen semua alamat, begitu juga out tidak dapat mengaksen semua alamat. In parameter, contoh kita dapat melihat pada gambar tersebut, dimana create or replace prosedur raise salary dalam kurung PID in employee ID persen tipe is begin update employee set salary sama dengan salary kali 1,10 where employee ID sama dengan PID and raise salary. Out parameter dapat melihat pada contoh calling instrument berisi 171, kemudian query EMP prosedur PID PIN berisikan Smith, salary berisikan 7400, kemudian PCOM berisi 0,15. kemudian pada out parameter yaitu dapat dicontohkan dengan create or replace prosedur query EMP dalam kurung PID in employee ID persen tipe PName out employees last name persen tipe salary out employee salary persen tipe PCOM out employee commission persen tipe is begin select last name salary commission, kemudian into PName salary PCOM from employee where employee ID sama dengan PID, kemudian end query EMP. Gambar out parameter memuat dan menjelaskan EMP query.sql, script dari EMP query.sql ke pembuatan query.emp prosedur, kemudian mendeklarasikan semua variabel yang dijalankan query EMP dari query EMP prosedur dan cetak nilai dari semua nilai dari gname variabel, yaitu dapat dicontohkan dengan variabel gname varchar 2 dalam kurung 2 variabel gsal number variabel gcom number
execute query emp dalam kurung 171 gname gsal gcom kemudian print gname. Kita dapat melihat hasilnya pada gname yaitu berisikan Smith. Inout parameter calling environment berisikan 80063300575, kemudian pada format pun prosedur berisikan 80063300575. Kita dapat melihat pada contoh programnya yaitu create or replace prosedur format pun dalam kurung p pun nomor inout varchar 2 is begin p pun nomor sama dengan dalam kurung tidak sama dengan str dalam kurung p pun nomor 1,3 tidak sama dengan dalam kurung sub str p pun nomor 4,3 kemudian tidak sama dengan sub str p pun nomor 7 kemudian n format pun. Gambaran itu parameter itu dapat dicontohkan dengan variabel g pun nomor varchar 2 dalam kurung 15, kemudian begin g pun nomor sama dengan 80063300575, kemudian n print g pun number, kemudian execute format pun g pun number, kemudian print g pun number. Kita dapat melihat pada hasil g pun number yaitu dalam kurung 800 kemudian 633 strip 0575. Metode untuk passing parameter yaitu yang pertama posisi daftar parameter aktual yang bersama dengan formal parameter, kemudian yang kedua name atau nama daftar parameter aktual di binary order by ascending which yaitu dengan menghubungkan masing-masing yang sesuai dengan corresponding parameter yang formal, kemudian kombinasi yaitu daftar dari parameter aktual yang bersama dengan posisional dan bersama dengan name. Default option for parameter dicontohkan yaitu dengan create or replace prosedur add department dalam kurung pname in departments department name %, kemudian default anu belok in department location id %, default 1700, kemudian is begin insert into departments dalam kurung department id department name, kemudian location id value dalam kurung department sequence next file pname plogs and add depth. Contoh dari passing parameter yaitu kita dapat melihat pada contoh tersebut begin add depth dalam kurung training 2500, kemudian add depth dalam kurung plog 2400, kemudian pname education, kemudian add depth plog 1200, kemudian n select department id department name location id from department. Kita dapat melihat pada hasil
gambar tersebut pada tabel di bawah, yaitu pada kolom departemen IT berisikan 10, 20, 30, 2.290, 300, 310. Kemudian departemen lainnya berisikan administration, marketing, purchasing, training, education, dan aplikasi IT-nya berisikan 1.700, 1.800, 1.700, 2.500, 1.400, 1.200. Deklarasi subprogram, yaitu kita dapat melihat pada contoh tersebut di mana diketikkan create or replace procedure leave EMP2 dalam kurung PID in employees, employee ID persen type is procedure log, kemudian is begin insert into log table dalam kurung user ID log date value dalam kurung user, kemudian sysdate and log, kemudian begin delete from employee where employee ID sama dengan PID log, kemudian and leave EMP2. Invoking a procedure from a anonym PLSQL block atau peningkatan prosedur dari anonim PLSQL block, yaitu declare PID number sama dengan 163, kemudian begin ada salary dalam kurung VID, kemudian di commit dan end. Invoking a procedure from another procedure, itu dapat dicontohkan create or replace procedure proses EMP is cursor EMP cursor is select employee ID from employees, kemudian begin for EMP rec in EMP cursor, kemudian loop erase salary dalam kurung EMP rec.employee ID, kemudian end log commit and process EMP. Penanganan exception, yaitu memanggil prosedur mana berisi prosedur 1 is begin, prosedur 2 dalam kurung argumen 1 exception M prosedur 1, dimana pada proc 2 dalam kurung argumen 1 dikirimkan ke prosedur proc 2, yaitu dimana pemanggilan prosedur, kemudian pada begin berisikan exception raise, kemudian pada exception berisikan penanganan pada pengecualian yang muncul, handle exception atau penanganan exception, yaitu dapat kita lihat pada contoh tersebut, dimana create prosedur P2 in step dalam kurung velocity number is valid number dalam kurung 4, kemudian begin dpms output len dalam kurung prosedur P2 in step started, kemudian insert into department value dalam kurung 5 step 5 145 velocity select department ID into valid from employees where employee ID sama dengan 99 and kemudian pada selanjutnya create prosedur PL in log dalam kurung valid number VCT voucher 2 is VCT voucher 2 dalam kurung
2.30 v diname pacar 2 dalam kurung 30 begin dpns output len main prosedur pl inslog, kemudian insert into location dalam kurung location id city value dalam kurung pl id pct, kemudian select city into vcity from location where location id sama dengan pl id dpms output line inserted city atau vct dpms output line invoking the procedure p2 in a step p in step dalam kurung plid, kemudian exception when the data found then dpms output line no such state log for any employee, kemudian n. Tanpa penanganan exception pada gambar tersebut kita dapat melihat kolom prosedur basic prosedur proc 1 is begin, proc 2 dalam kurung argumen 1 exception and proc 1. Kemudian pada prosedur basic prosedur proc 2 is begin, exception and proc 2. Unhandle exception tanpa penanganan exception. Create prosedur P2 no except dalam kurung P log id number is fitted number dalam kurung 4 begin dpns output len prosedur P2 no except started insert into department value dalam kurung 6 tab 6,145, kemudian p log id select department id into fitted from employee where employee id sama dengan 999, kemudian n. Create prosedur p1 no except dalam kurung plid number, kemudian p city voucher 2 is vct voucher 2 dalam kurung 30 vdname voucher 2 dalam kurung 30 begin dpms output line main prosedur pl no except, kemudian insert into location dalam kurung location id city values plid, kemudian vct select city into vct from location where location id sama dengan plid dpns output line dalam kurung insert new city atau vct, kemudian dpms output line dalam kurung invoking the procedure p2 no except, kemudian p2 no except dalam kurung plid and remove procedure atau penghapusan prosedur, yaitu melanjutkan prosedur yang tersimpan di database dengan sintaknya drop prosedur name, yaitu kita dapat dicontohkan dengan drop prosedur res salary, maka prosedur akan terhapus. Summary atau rangkuman dari PLSQL, yaitu yang pertama, prosedur adalah subprogram yang bekerja di dalam PLSQL. Kemudian pembuatan prosedur harus menggunakan create prosedur, kemudian dapat mengkompil dan menyimpan prosedur di dalam database. Kemudian parameter yang digunakan yaitu data dari pemanggilan environment ke prosedur, kemudian tiga parameter mode, ada tiga parameter mode, yaitu in out dan in out. Kemudian yang summary yang kedua yaitu
Lokal subprogram adalah program yang mendefinisikan dengan deklarasi section dari another program. Kemudian prosedur dapat menjalankan dari semua tool atau links yang support dari PL/SQL. Kemudian kamu dapat menghapus prosedur dari database dengan menggunakan drop prosedur. Kemudian prosedur dapat building blocks atau membuild blok untuk application. Praktis 9 overview, gambaran praktis 9, yaitu creating store prosedur atau pembuatan data yang tersimpan pada prosedur, yaitu yang pertama, masukkan kolom baru pada tabel. Kemudian gunakan nilai parameter. Yang kedua, data diperbarui dari tabel untuk kolom, untuk baris dengan supply dari nilai parameter. Kemudian yang ketiga, menghapus baris dari tabel yang bekerja pada sublet alamat parameter. Kemudian tabel query dan database pada alamat parameter. Handling exception in prosedur atau penanganan exception di prosedur. Latihan soal nomor 1. Buat prosedur add job untuk menambah baris data baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode jobs dan nama job. Jawab. Di SQL kita dapat ketikkan, yaitu create or replace prosedur add job dalam kurung page job in jobs dot kode job persen tipe pname in jobs dot nama job persen tipe is begin insert into job dalam kurung kode job nama job value page job pname, kemudian commit, dan yang terakhir end. Nomor 2. Buat prosedur UDP job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter, kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel jobs. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jalankan prosedur untuk menangani kode job. IT DBA diganti dengan titel data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada dalam tabel job, misal kode sama dengan IT web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Di SQL kita dapat ketikkan set server output on create or replace prosedur UPD job dalam kurung page job dot kode job persen tipe pname jobs nama job persen tipe is a invalid job exception begin ada job set nama job sama dengan pname where kode job sama dengan page job. If SQL percent not found, then raise a invalid jobs, and if commit kemudian exception when a invalid job, then dbms output.put len dalam kurung invalid kode job, kemudian yang terakhir end.